Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, saya Walmina Rumraini dengan NIM 2024-93051. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membaca dan juga menjelaskan dari kelima pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda, apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan dan bagaimana ruang lingkup serta manfaatnya diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar? Berikan contoh penerapan yang pernah Anda amati atau lakukan. Oke, untuk jawabannya menurut saya, psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia belajar, mengajar, dan berkembang, khususnya di lingkungan pendidikan. Memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari bagaimana siswa berpikir, merasa, dengan pada saat interaksi sosial di kelas. Manfaatnya untuk anak SD sangat penting. Contohnya, guru bisa mengerti kenapa ada siswa yang lebih cepat menangkap pelajaran dan yang diberikan yang melainkan siswa lain. Atau mungkin ada yang gampang bosan, dengan begitu guru bisa menyiapkan metode mengajar yang cocok untuk berbagai tipe siswa. Misalnya, bisa guru tahu siswa yang masih belajar sambil bermain, maka guru harus buat salah satu kegiatan belajar yang seru dan interaktif. Contohnya, guru menggunakan lagu atau gambar-gambar yang menarik pada saat mengajar. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Bagaimana implikasi dari kedua teori tersebut terhadap strategi mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD? Untuk jawaban nomor 2, perbedaan teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky, yakni menurut Piaget mengatakan bahwa anak itu seperti ilmuwan kecil yang aktif membangun pengetahuannya sendiri lewat eksplorasi. Perkembangan itu bertahap dari satu level ke level berikutnya. Jadi, anak belajar karena anak memang sudah siap secara mental di tahapan itu. Dan yang kedua, menurut Vygotsky lebih berfokus pada peran lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky mengatakan anak belajar karena dibantu sama orang dewasa dan teman yang lebih pintar. Ada konsep zona perkembangan proksimal, di mana anak bisa belajar hal baru kalau dibimbing. Dan untuk implikasi mengajar siswa SD dari Piaget itu, guru harus menyiapkan suatu aktivitas yang membuat siswa aktif bereksperimen dan menentukan sendiri materi pelajaran harus disesuaikan bersama tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya, kalau anak SD belum bisa berpikir abstrak, maka jangan langsung memberikan rumus-rumus yang sulit. Sedangkan dari Vygotsky, guru harus menjadi fasilitator dan pembimbing. Guru perlu menyediakan kesempatan buat siswa untuk bekerja sama, diskusi, dan saling membantu. Karena bimbingan dari guru atau teman yang lain sangat penting. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan psikososial apa dan bagaimana guru dapat mendukung perkembangan ini secara optimal lingkungan kelas? Untuk jawaban yang ketiga, menurut Erikson, anak usia SD itu mereka ada di tahap-tahap industri inferioritas. Artinya, mereka memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, merasa kompeten dan berhasil di sekolah atau pada kegiatan lain. Kalau mereka berhasil, mereka akan merasa punya kemampuan atau introduksi, atau kalau mereka gagal atau diremehkan, maka mereka merasa rendah diri atau inferior. Nah, bagaimana guru bisa mendukung optimal di lingkungan kelas? Yaitu memberikan kesempatan ketika berhasil, yakni harus memberi tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, tetapi juga menantang
Beri pujian dan pengakuan atas usaha mereka, bukan cuma hasil. Yang kedua, dorongan dan partisipasi. Ajak siswa terlibat dalam kegiatan kelas dan beri tanggung jawab kecil bagi mereka. Yang ketiga, hindari perbandingan yang negatif. Jangan banding-bandingkan siswa dan fokus pada kemajuan individu masing-masing. Dan yang keempat, ciptakan lingkungan yang positif. Buat kelas menjadi tempat yang aman di mana siswa merasa nyaman mencoba hal baru dalam berani berbuat salah. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dalam konteks pendidikan karakter, dan bagaimana seorang guru SD dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap moral mereka. Untuk jawaban nomor 4, yaitu tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dan peran guru dalam membimbing siswa SD, yakni Kohlberg mempunyai teori tentang bagaimana anak-anak mengembangkan moral, yaitu satu, melalui tahap prakonvensional, itu di mana anak masih memikirkan diri sendiri, baik itu kalau mendapatkan hadiah. Buruk itu ketika kalau dihukum. Contohnya, aku tidak menyontek karena aku takut dihukum guru. Dan yang kedua, tahap konvensional, yakni anak sudah mulai mengikuti aturan dan harapan masyarakat. Contoh, aku tidak mau menyontek biar tidak dikatakan nakal oleh teman-teman. Dan yang ketiga, tahap pasca konvensional atau jarang sekali dicapai anak SD, yakni anak SD sudah mempunyai moral sendiri yang lebih luas dan universal, meskipun kadang bertentangan dengan aturan. Guru dapat membimbing siswa SD sesuai tahap moral mereka melalui tahap yang pertama, tahap prakonvensional, di mana guru bisa menggunakan aturan yang jelas dan konsekuensi konsisten. Misalnya, menyontek itu salah karena kamu jadi tidak belajar. Dan yang kedua, dan untuk tahap konvensional, guru bisa mengajar siswa untuk diskusi tentang pentingnya aturan, kerjasama, dan menghormati orang lain, serta libatkan mereka dalam membuat aturan kelas. Contoh, kita perlu antri biar semua kebagian dan tidak ada yang berantem. Pertanyaan terakhir, yaitu apa yang Anda ketahui tentang bagaimana jenis-jenis kesulitan belajar seperti disleksia dan diskalkulia? Jelaskan bagaimana teknik observasi, wawancara, dan asesmen dasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut, serta dampaknya terhadap proses belajar siswa SD. Untuk jawaban yang kelima, yaitu kesulitan belajar disleksia dan diskalkulia, serta teknik identifikasinya. Yang pertama, disleksia, yaitu kesulitan membaca bukan berarti mereka bodoh, akan tetapi otak mereka memproses huruf dengan kata dan cara berbicara yang berbeda. Mereka mungkin susah membedakan huruf yang mirip, contohnya huruf B dan D, yang terbalik kata atau membaca dengan lambat. Yang kedua, diskalkulia, yakni memiliki kesulitan dalam menghitung atau memahami konsep matematika. Mereka mungkin susah mengingat angka, memecahkan soal cerita, atau mengejarkan operasi hitung dasar. Nah, di sini untuk cara mengidentifikasinya yaitu melalui satu, observasi, yakni guru atau orang tua bisa mengamati langsung. Contoh, pada saat anak sering salah dalam membaca, sering membalik angka atau kesulitan menghafal perkalian. Dan yang kedua, wawancara, yakni berbicara bersama siswa, orang tua, atau guru lain, tanyakan tentang riwayat belajar, kesulitan yang dialami, atau cara belajar mereka. Dan yang ketiga, asesmen dasar, yakni ini berupa tes atau evaluasi awal, tidak mengetes diagnosa resmi,
tetapi bisa berupa tugas membaca, menulis, atau menghitung sederhana. Untuk melihat pola kesulitan, misalnya meminta siswa membaca paragraf, menuliskan angka, atau mengerjakan soal penjumlahan. Dan dampaknya pada proses belajar siswa SD yaitu jelas berdampak besar karena siswa dengan kesulitan belajar ini bisa menjadi frustasi, minder, atau kehilangan motivasi. Mereka mungkin ketinggalan pelajaran, nilai akademisnya rendah, dan bahkan dapat mempengaruhi perilaku sosial mereka di sekolah. Maka perlu sekali dideteksi dan dibantu sedini mungkin.